Shalom kita semua. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, ada doa kita saat tadi sejenak, saat tadi dulu. Amin. Mari kita bernyanyi ibadah yang menyenangkan Tuhan. Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang, karena itu mari kita pujian kita lebih dari pemenang.
katakan amin. Kita baca secara Evangelia. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tahu. Tetapi kami menolak segala perbuatan bersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan hidup, Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibukakan oleh Tuhan zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi juga Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena tindak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam berjalan karena Dia supaya nyata. Bahkan kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya Dia Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang sama ini. Maka demikianlah maut Dia di dalam diri kami, dan hidup Dia di dalam kami. Namun karena kami memiliki iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dunia. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Kedua, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Untuk mengucapkan doa-doa syafaat kita, dari syafaat kita, mari kita bernyanyi sampaikan kepada Yesus. Yang peduli
semualah didoakan supaya sehat-sehat menjalani studi akhirnya dan semangat yang diberikan untuk menyelesaikan dengan cepat sehingga tepat di waktunya akan selesai dan akan meninggalkan tempat ini tidak dengan kecewa tapi dengan sukacita. Jadi kita perlu dukungan doa untuk memberikan kesehatan dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari yang indah ini. Ya kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah datang untuk mengucap syukur bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, ada doa kami yang kami rindukan Tuhan. Kami berdoa Tuhan khusus Tuhan secara khusus. Kami berdoa untuk Ibu dan pekerjaan kami di dalam pengobatan Tuhan. Tolong kiranya Engkau memberkati urusan kami Tuhan. Ya kiranya apapun yang dikerjakan Tuhan, kiranya Engkau memberi berhasil. Tuhan berkati keluarganya Tuhan, berkati kesehatan, berkati juga pekerjaan Tuhan. Apapun Tuhan yang dikerjakan Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami juga berdoa untuk kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah berada di proses di dekat hidup ini Tuhan. Kami bersyukur semua itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, saat ini kami sedang menjalankan tugas skripsi kami Tuhan sebagai proses pembelajaran kami di akhir pendidikan kami ini Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu ya Bapa, berkaryalah Engkau di tempat ini Tuhan, dan nyatakanlah semua kemuliaan dalam hidup kami Tuhan. Lewat skripsi kami Tuhan, dan kiranya Engkau permudahkan setiap proses kami Tuhan, agar kami boleh lulus tepat waktu. Berkati Tuhan kesehatan kami di tempat ini, apapun yang kami kerjakan Tuhan, dan kiranya Engkau pandang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan. Satu persatu kami tidak tahu mereka ada di mana, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati orang tua kami. Kau melindungi mereka Tuhan, berkat juga Tuhan pekerjaan yang mereka lakukan. Dan kiranya pekerjaan mereka dan nama Tuhan semakin dimuliakan, dan kami juga setiap kebutuhan kami dalam menyelesaikan skripsi kami Tuhan boleh dicukupkan. Khusus Tuhan kami berdoa untuk saudara kami Bapak Nael Manulang Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan Tuhan. Kami boleh merasakan duka yang sama dengannya Tuhan. Engkaulah yang berkarya atasnya Tuhan. Lindungi keluarganya Tuhan, cukupkan setiap kebutuhannya Tuhan. Hidupkan Tuhan setiap hati yang terluka. Kiranya Engkau juga yang berkarya atas mereka, menjadi pemulihan baru bagi keluarga ini Tuhan. Ya Bapa yang baik, janganlah kiranya Engkau meninggalkan Tuhan. Biar kiranya Engkau terus memperhatikan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja atas kami, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga dan ucap syukur. Berdoa kami bertutup dalam nama Yesus, kami berdoa haleluya. Sebentar kita akan dengar dengan akan firman Allah. Karena itu mari kita bernyanyi dalam satu. Firman-Mu
Sebelum mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami ucap syukur Bapa atas berkat yang senantiasa melimpahi kami Bapa, mulai dari kami bangun hingga pada saat ini berada di tempat ini Bapa, untuk berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, saat sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang ada di sini, agar dapat mendengar dan menerima seluruh firman yang akan disampaikan Bapa, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-16. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-16. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Baik, sekali lagi saya katakan shalom untuk kita semua. Shalom. Udah lama ya nggak kumpul kita kayak gini. Jadi terakhir kali semester lalu sebelum masuk skripsi. Nah, sayangnya sekarang nggak bisa kita kumpul semua karena adik-adik kita nggak bisa, masih belum pada balik dari tempat PBL. Jadi karena ini khusus ke semester 8 mungkin lebih ke arah penguatan lah ya untuk kita yang menyusun. Jadi ayat yang diambil pada hari ini terambil dari 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-16. Dikatakan di dalam bahwa Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kita telah mengasihi kita dengan memberikan penghiburan yang abadi. Oke, jadi saya ingin mendengarkan dulu dari teman-teman. Pasti setiap teman-teman yang ada di sini mengalami pergumulan dalam penyusunan skripsinya masing-masing. Karena setiap teman-teman yang ada di sini memiliki pergumulan tersendiri. Dan di samping itu juga ada juga pergumulan lain, yaitu seperti yang kita tahu minggu lalu orang tua dari teman kita Bang Nael baru saja berpulang. Jadi semua kita di sini memiliki pergumulan masing-masing. Baik yang menurut kita berat ketika kita merasakan bahwa itu berat sekali, tapi siapa tahu di orang lain pergumulan itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan pergumulannya. Jadi terlebih kita untuk menyusun skripsi, ada yang ngejar dosennya ke sana, ada lagi yang udah ditelepon begitu sampai nggak di situ dosennya, atau ada yang nggak di ACC sampai sekarang. Saya juga belum di ACC. Saya juga belum ditandatangani. Jadi kita memiliki pergumulan masing-masing. Tapi coba bayangkan ketika kita mengalami satu pergumulan dan kita tidak berserah kepada Tuhan, apakah pergumulan kita itu akan selesai? Hidup tanpa Tuhan itu bagaikan apa ya kita ibaratkan? Taman tak ada bunga. Biasanya taman kesannya indah, tapi kalau nggak ada bunganya bisa dibilang indah? Pasti bakal tidak bisa dikatakan sebagai taman itu taman yang indah. Jadi dari ayat ini dikatakan bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi akan selalu ada penghiburan, akan selalu ada hal indah di balik setiap jeripaya yang kita hadapi, atau permasalahan-permasalahan terlebih seperti Bang Nail, biarpun mungkin satu hal yang berat, kehilangan seseorang yang penting dalam hidup kita. Tapi saya percaya dan kita harus percaya bahwa setiap kejadian yang terjadi akan ada hal indah yang terjadi di baliknya. Seperti yang dikatakan di ayat tadi, penghiburan itu nyata dari Tuhan. Kita tidak tahu bahwa bentuk penghiburan itu seperti apa, atau ada yang bisa mendefinisikan apa yang bakal digantikan oleh Tuhan nanti kepada kita. Tidak ada. Misalnya kita sedang bersusah payah sekarang untuk menyusun skripsi. Kita nggak tahu usaha kita yang kita lakukan sekarang apa hasilnya di kemudian hari. Cuma Tuhan yang bisa menjawab. Kita hanya bisa berusaha dan percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Jadi saya melalui ayat ini saya ingin mengajak teman-teman supaya ketika ada pergumulan, ada permasalahan, serahkan pada Yesus. Jangan cari kawannya, ayo healing dulu kita. Healing bukan solusi, tapi perlu. Jadi yang paling utama setiap pergumulan harus diserahkan pada Yesus.
Jangan ada yang mencoba-coba hal baru. Misalnya lagi suntuk di kampus nggak jumpa sama dosen, begitu pulang jumpa masalah lagi, entah yang hilang lah kompor gasnya, lagu LPG-nya di pos, makin meluap-luap emosinya, malah jadi healing tak kemana, ujungnya hilang. Udah jalan-jalan ternyata Ciporongbor. Jadi semua ada penyelesaiannya. Jadi ketika ada permasalahan dalam proses kita menyusun skripsi atau pergumulan lain, jangan mau pusing, karena percaya pasti bakal ada penghiburan dari Tuhan dan akan ada hasil baik dari setiap usaha kita. Mungkin lebih tepatnya untuk yang saya sampaikan ini cara penguatan supaya sama-sama kuat kita, karena saya juga harus kuat dan teman-teman juga harus kuat. Jadi sama seperti yang lagu kita nyanyikan tadi, yang sampaikan pada Yesus, besar sekali makna lagu ini. Makanya harus benar-benar kita imani baik-baik firman Tuhan ini. Apalagi bagi yang nyusun, jangan sampai ada yang patah semangat atau putus asa cuma gara-gara ada pergumulan dalam penyusunannya. Jadi sama-sama kita berjuang. Intinya percaya bahwa di akhir akan ada hal indah yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Untuk mengakhiri sedikit dari firman Tuhan ini, sama-sama dulu kita nyanyikan lagi, sampaikan pada Yesus. Semua dikeluarkan suaranya, yang menangis boleh nangis, kalau ada permasalahan boleh diluapkan. Saat dunia tercewakan, kembali kami bersyukur Bapa untuk berkat-Mu hingga pada saat ini telah menyelesaikan Bapa hingga pada selesainya firman Tuhan disampaikan di tengah-tengah kami. Kiranya biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi penguat bagi kami setiap yang ada di sini Bapa, untuk menghadapi setiap pergumulan yang kami hadapi pada saat ini, baik dalam pergumulan skripsi kami Bapa atau juga pergumulan dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Biarlah firman Tuhan yang menjadi penjama di dalam kehidupan kami Bapa untuk dapat menyelesaikan setiap pergumulan yang kami hadapi Bapa. Bapak, saat sebentar kami akan selesai melaksanakan ibadah dari tempat ini Bapak. Kiranya Engkau berkati kami Bapak, setiap langkah kami hingga pada kembalinya nanti Bapak, agar dapat sampai dengan selamat kembali ke tempat kami masing-masing Bapak. Bapak kami yang tidak pernah luput akan kesalahan dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kiranya Engkau penulis dosa pelanggaran kami, agar tidak kalah segala berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama angkat lagu pujian kita yang berjudul Doa Yabes. Daerahku
punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.